Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, The Stoners dan semua pemirsa. Hari ini saya sangat berbahagia sekali karena kita bisa berkumpul kembali ya, dan sebelum kita berbagi tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah kami lalui, dan hari ini kami bisa berkumpul kembali, itu semua karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami semua supaya kami mendapatkan rema dan kami bisa terapkan dalam kehidupan hari-hari, dan kami juga sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau lancarkan acara kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Luar biasa sekali hari ini, dan saya yakin dan percaya kita semua dalam kondisi yang luar biasa baiknya. Haleluya. Pembahasan kita hari ini adalah makna kenaikan Yesus. Mari sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Makna kenaikan Yesus. Oke, di sini ada 3 hal yang memaknai kenaikan Yesus. Apa itu? Kita mulai dari yang pertama.
Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, yang pertama adalah ada amanat agung. Ya. Jadi tugas yang Tuhan berikan sebelum Tuhan naik ke sorga adalah untuk menjadikan semua bangsa muridnya, ya. Dan di sini dikatakan baptislah mereka, berarti menjadikan orang sebagai orang percaya. Nah, saudaraku, mungkin kalau kita anak muda disuruh untuk cari jiwa, mungkin kita rasanya, waduh, mungkin kita kaget ya. Tapi sebenarnya dimulai dari yang sederhana aja ya, untuk kita semua dimulai dari yang sederhana, yaitu mengajarkan orang, ya, menasihati orang dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ini kan kita konteksnya untuk orang yang belum percaya gitu. Tidak usah ngomong spesifik firman-nya, karena kan mereka juga kan sudah punya pedoman. Tapi kalau kita kasih nilai-nilainya, misalnya ada contoh teman kita mengajak kita untuk berbohong misalnya. Kita bilang begini, sorry ya bro, lebih baik kalau iya ngomong iya, kalau enggak bilang enggak, jangan bohong gitu. Nah, kita mungkin dia mendengar seperti kata-kata bijak gitu ya, padahal itu kan ada di firman ya. Jika iya hendaklah kamu berkata iya, jika tidak hendaklah kamu berkata tidak gitu. Jadi kita nggak usah terang-terangan ngomong di agamaku mengajarkan begini, nggak usah. Dengan kita ngomong gitu, nanti kalau keterusan kita menasihati dengan nilai-nilai firman Tuhan tanpa membawa-bawa ayat firmannya, nanti mereka akan suatu saat mereka akan bertanya. Kalau ada yang bertanya, nah misalnya ada yang bertanya, kata-katamu bijak banget loh, kamu dapat kata-kata itu dari mana? Nah, misalnya sudah ada orang yang merasa bahwa kita ini sering memberi motivasi-motivasi yang luar biasa ya, yang ternyata dari firman Tuhan. Nah, di situ baru kita bilang, ya itu ajaran di agama saya seperti itu. Ajaran agama saya mengajarkan begini dan begini. Nah, itu kita kasih tahu. Nah, di situ nanti mereka akan melihat bahwa oh, ternyata ajarannya orang Kristen tuh begini. Nah, terus ada ketertarikan mereka untuk belajar. Paling enggak mereka menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu kita sudah menjadikan mereka murid, ya kan? Mendengarkan ajaran Tuhan berarti mereka murid. Nah, itu kita sudah melakukan amanat agung itu. Itulah tugas kita sebagai anak-anak muda. Apalagi menunjukkan terang kita. Bukan hanya sekedar kita memberi dan lain sebagainya. Yang sederhana aja. Kata-kata dan perilaku kita. Di sosmed pun kelihatan apakah kita bisa menjadi terang atau enggak gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang memaknai kenaikan Yesus. Ya. Kita buka di Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Lompat ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kalau yang pertama adalah ada amanat agung. Nah, yang kedua ada Roh Kudus. Nah, jadi Tuhan itu tidak hanya sekedar naik. Tuhan gak hanya sekedar kasih kita tugas gitu. Tapi Tuhan juga kasih penolong kita untuk melaksanakan amanat agung itu. Jadi di sini dikatakan Roh Kudus itu dikatakan selain penolong dikatakan penghibur. Jadi ketika kita sedih, ketika kita sedang terpuruk, Roh Kudus itu yang menghibur hati kita. Jadi kadang-kadang kalau kita berdoa, bukan kadang-kadang ya, boleh saya katakan setiap kita berdoa, hati kita rasa adem, rasa tenang, itu karena Roh Kudus itu, si penghibur itu yang Tuhan katakan, yang Tuhan utus itu. Nah, dalam melaksanakan firman Tuhan yang kita baca, ya Roh Kudus itu yang menuntun kita. Di sini dikatakan, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kadang kita mau buat jahat ya, atau kadang kita mau berbohong, terus tiba-tiba hati kecil kita
jangan dah, firman Tuhan kan bilang jangan bohong misalnya gitu. Nah itu Roh Kudus itu yang mengingatkan, hey ini loh ada firman Tuhan yang mengatakan demikian. Jadi kita mundur, kita mengurungkan niat kita untuk berbohong. Nah itu fungsi Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga yang memimpin kita ya ketika kita ya seperti tadi mengajarkan teman kita, ketika teman kita ngajak kita berbohong, nah kita mengingatkan. Nah itu sebenarnya Roh Kudus berbicara kepadanya melalui kita, ya. Karena Tuhan berbicara melalui siapa saja. Ya. Tuhan bisa berbicara melalui firman Tuhan, Tuhan juga bisa berbicara melalui siapa saja. Orang-orang di sekitar kita. Dan kita pun dituntun oleh Roh Kudus untuk berbicara. Jadi bukan melalui pikiran kita, tapi melalui firman Tuhan. Semuanya kembali pada firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu seorang penolong dan seorang penghibur. Jadi kalau kita merasa bahwa kita sendiri, kita ditinggalin sahabat-sahabat kita ditinggalin si doi, kita ditinggalin keluarga, percaya satu, you're not alone. There's Holy Ghost, the Holy Spirit, Roh Kudus itu. Haleluya. Nah, yang ketiga, apa itu yang ketiga? Yang terakhir. Kita baca di Yohanes 14 ayat 1-4. Demikianlah firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Hal yang memaknai kenaikan Yesus. Yang pertama adalah ada amanat agung. Yang kedua, ada Roh Kudus. Yang ketiga, ada tempat yang disediakan Tuhan bagi kita. Haleluya. Di sini dikatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Misalnya, kalau boleh saya katakan, Tuhan buka kos-kosan ya, seperti kos-kosan untuk kita anak-anak muda ya, terus buka kos-kosan, terus itu kamar masih kosong, masih banyak gitu, masih free ya, atau mungkin di restoran atau di mana mungkin sudah dikasih nama, mejanya dikasih nama orang itu, jadi kosong sekalipun yang lain penuh, terus kalau ada orang mau duduk di situ sudah ada namanya, dia tidak bisa duduk. Mungkin kita bisa gambarkan seperti itu ya, Tuhan sudah sediakan tempat yang bertuliskan nama kita, jadi orang lain tidak bisa menduduki tempat itu. Disitulah tempat kita dan Tuhan sudah menyediakannya. Nah, jadi di sini kita makin mengetahui bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang terkonsep. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Yesus mati di kayu salib untuk menebus kesalahan dan dosa kita. Yesus bangkit untuk menyatakan bahwa dirinya berkuasa atas segalanya termasuk maut. Dan Yesus bangkit untuk menyediakan tempat bagi kita. Semuanya ini terkonsep. Ya, Tuhan tidak hanya naik pulang sekedar pulang, enggak. Tuhan ke sana pun ada tugasnya. Tuhan sedang menyiapkan tempat bagi kita. Nah, jadi kenapa Tuhan menyuruh kita, memberikan kita sebuah amanat agung, menjadikan semua bangsa muridnya, supaya tidak hanya kita yang merasakan kasih karunia Tuhan. Ya, yaitu apa? Ditempatkan, disediakan tempat. Di sini dikatakan semua bangsa, berarti bukan hanya tetangga kita, pada semua orang. Tuhan mau tetangga kita bersama-sama dengan kita. Ya. Tuhan mau teman-teman kita, rekan kerja ya, teman di kampus dan lain sebagainya, teman pelayanan ya. Ya, teman pelayanan. Bukan hanya kita saja. Tuhan mau mereka juga. Oleh sebab itu Tuhan mau kita supaya memberitakan kebenaran, supaya mereka merasakan kasih anugerah Tuhan, mau ikut Tuhan, dan akhirnya mereka juga mendapatkan tempat di sana. Untuk melakukan itu pun Tuhan permudah dengan adanya Roh Kudus. Jadi inilah 3 hal sederhana yang memaknai kenaikan Yesus, Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya yakin dan percaya saudaraku, The Stoners dan semua pemirsa sangat diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, mari kita berdoa.
Terima kasih ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kami sangat mengucap syukur karena kami telah mendengar kebenaran firman-Mu, bagaimana kami memaknai kenaikan-Mu. Bukan hanya sekedar terangkat naik ke sorga, tapi kami tahu sekarang bahwa ada amanat agung yang Engkau berikan kepada kami. Ada sebuah misi yang Engkau berikan kepada kami, tapi itu pun Engkau sudah memberikan kami jaminan bahwa Engkau menyediakan penghibur, seorang penolong, yaitu Roh Kudus ya Tuhan, yang akan membantu kita, menolong kita, menghibur kita di masa kesesakan, dan menggapai jiwa-jiwa yang Engkau rindukan ya Tuhan. Dan kami juga akhirnya tahu, yakin, dan percaya Engkau ke sorga bukan hanya sekedar ke sorga, tapi Engkau telah menyediakan tempat bagi kami supaya kami bisa tinggal bersama-sama dengan Engkau, supaya dimanapun Engkau berada, kami pun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau pakai kami semua, setiap anak muda. Engkau berkati kami dimanapun kami berada, baik yang di rumah, dimanapun mereka berada. Dan kami juga berdoa supaya ini semua cepat berakhir dan kami pun bisa berkumpul kembali, semuanya dipulihkan, dari ekonomi, pendidikan, sampai kegiatan ibadah kami, semuanya dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah firman ini menjadi rema di setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sedikit pengumuman ibadah raya online seperti biasa hari Minggu jam 9.30 pagi, dan ibadah youth juga Cornerstone setiap hari Rabu jam 8 malam. Jadi jangan lupa untuk subscribe, terus nyalakan lonceng. Berulang kali saya ingatkan dan akan terus-terus saya ingatkan bahwa budayakan subscribe setelah nonton dan nyalakan lonceng. Akan lebih baik lagi sebelum nonton, tapi lebih baik setelah nonton aja ya, karena supaya lihat dulu kontennya ya. Tapi ini konten yang dijamin, konten yang membangun. Share juga ke teman-teman, saudara semuanya ya, di-share, di broadcast. Tapi jangan asal broadcast, nanti kita malah diblokir ya. Biasa kadang kalau kita broadcast terus ya, nggak pernah ngechat, nggak pernah basa-basi, main share aja kadang diblokir. Saya pun pribadi juga pernah seperti itu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next week.